Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Indriani, SPD SD, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 4 Jatijajar, Kebumen. Akan memaparkan tentang aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sekolah SDB, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 Jatijajar, yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan SD Negeri 4 yang saya hormati pula. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul hari ini di sekolah kami dalam rangka memenuhi tugas membantu saya pelaksanaan tugas disiplin penerapan menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif sebagai tugas dari CGP Guru Penggerak calon guru penggerak Desi Indriani Angkatan 10. Dalam budaya positif, saya akan memaparkan ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Itu pembelajaran dengan paradigma baru, yakni menggunakan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Artinya Bapak dan Ibu sudah mulai ya memakai pembelajaran diferensiasi di kelas masing-masing ya. Itu diferensiasi itu ada 3. Yang pertama apa ya? Mbak Tuti bisa lihat. Oke, proses, konten, program. Oke. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat tidak dengan profil pelajar Pancasila? Gimana coba? Bisa tidak? Masih ingat? Ya, yuk coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila sering dan bertakwa pada Tuhan yang Esa yang beralam mulia, berkebudayaan global, kemampuan yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Selanjutnya adalah disiplin positif. Tentunya Bapak dan Ibu pun sebenarnya sudah melaksanakan disiplin positif ya. Mungkin memang belum, kalau dulu belum terlalu viral. Kalau sekarang mulai digunakan disiplin positif. Cara menerapkan sifat disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik serta memberdayakan anak mandiri dan tanggung jawab dalam melakukan nilai-nilai kebajikan tanpa terpengaruh adanya hukuman maupun pembelaan. Disiplin positif contohnya ini yang seperti yang kemarin Bapak Saimin disampaikan ya, salah satunya ada apa saja tadi kemarin ya, masih ingat? Sasis sambut salam siswa. Terus apalagi ya? Pak masih ingat? Baris ke kelas, pandangannya besuk. Terus apalagi ya? Saling limit apa ini? Literasi 15 menit. Apalagi saling vakum. Sambil saya umur. Masih ada lagi? Sudah. Jadi disiplin positif itu menumbuhkan
menumbuhkan kesadaran pada diri murid supaya melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa sih yang dimaksud? Ya bisa kejujuran, keadilan, terus kemudian tentang ibadah dan lain-lain. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Supaya kita bisa bertahan hidup, kita harus apa ya, Bapak Ibu? Makan, minum. Biar kita bisa makan dan minum, kita harus apa ya? Bekerja ya. Oke. Terus yang kedua, kasih sayang dan diberi. Setiap kita pasti ingin disayangi. Ya pengen ya? Pengen disayangi oleh keluarga, oleh suami, oleh istrinya, oleh anak-anak, oleh teman-teman, oleh bapak kepala sekolah, anak-anak dan semua. Dan rasa diterima. Karena kita kalau bergaul, kalau nggak diterima kan rasanya, aku jadi kita diterima ya, gitu ya. Jadi kita ingin diberi kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan penguasaan, yaitu kita butuh untuk menguasai sesuatu. Misalnya kita di dalam kelas, kita kan otomatis menguasai ya, menguasai anak-anak. Nah itu kebutuhan kita sebagai seorang guru. Di rumah pun sama, kita menguasai anak-anak supaya manut, supaya nurut, supaya taat dan sebagainya. Dan penguasaan lain misalnya kayak Mas Badia dan Mas Agung, kebutuhan menguasai teknologi dan yang lainnya juga. Terus kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan. Siapa yang ingin bebas ya? Ada tidak? Semua ingin bebas ya? Semua ingin merdeka. Ingin bebas melakukan sesuatu, bebas mengejar cita-cita, bebas melakukan ibadah, bebas bergaul, tapi bebasnya tidak yang kebablasan, bebas yang bertanggung. Terus kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan biasanya ibu-ibu nih, apa nih? Ada bangku datang ke sini. Belanja, terus sodean, shopping, jalan-jalan ya, healing. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk bertindak dengan tujuan. Sebenarnya kita melakukan sesuatu pasti karena ada motivasi. Kita melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Jadi kita punya tujuan. Yang pertama itu ketidaknyamanan. Jadi kita melaksanakan sesuatu itu karena takut dihukum. Misalnya, kayak saya sendiri berangkatnya berusaha untuk berangkat gasir, takut mau TPP-nya nggak keluar. Nggak tahu mungkin kayak anak-anak tidak mengerjakan PR, takut bilangnya juga. Karena jadi bukan karena kesadaran diri sendiri, takut dihukum itu karena pengaruh dari luar, eksternal. Yang kedua karena mendapat imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan. Nah, biasanya saya sendirilah. Biasanya kalau aku pengen garap ini lah, biar nanti aku dapat duit ini. Atau di kelas, misalnya anak-anak mengerjakan sesuatu karena gurunya memberikan iming-iming. Yang sudah selesai mengerjakan nanti boleh pulang. Nah itu imbalannya berarti pulang. Imbalan penghargaan sebenarnya itu sama saja mendapat hukuman sebenarnya. Itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Terus menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu memang karena kita ingin menjadi diri sendiri, kita ingin menghargai diri sendiri. Misalnya, aku kepengen sholat tepat waktu lah, bukan karena kita takut karena
dimarahi sama orang tua, bukan karena kita nanti kalau rajin ibadah dapat duit dari orang tua, itu bukan, tapi karena kita kepengen menjadi orang yang dekat dengan Sang Pencipta. Konsep disiplin dengan identitas ya, hukuman. Ada yang pernah menghukum murid? Kalau saya pernah. Saya sering, Bu. Menghukum murid misalnya, dan lu, kenapa kamu ini nggak selesai? Sekarang pokoknya nulis lebih banyak lagi. Itu dulu ya, sebelum saya mempelajari ini, saya merasa bersalah sekali memberi hukuman. Ternyata hukuman itu yang pertama pasti menyakitkan bagi anak. Ya Pak ya, jadi males. Apa banget sih gue beli darah lah, gue menyakitkan, tidak nyaman. Yang lainnya gue boleh istirahat itu masih mulai jadi takut lebih dengan kita, jadi besok nggak mau ikut pelajaran kita. Memaksa anak tadi ya, memaksa untuk mengerjakan yang lain istirahat itu masih dan menyembunyikan kesalahan serta murid menjadi rendah diri. Kadang bahkan menjadi dendam. Oh, saya berbesi, senang membuat aku masuk sebagai berbesi. Hukuman ya. Ternyata hukuman itu sebenarnya kurang baik. Terus penghargaan. Yang penghargaan itu tidak efektif. Merusak hubungan, mematikan kreativitas. Murid tidak bisa menghargai dirinya. Itu makanya. Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan kepada muridnya? Pernah. Apa? Permen, bintang, ujian, uang, Dan lainnya. apa misal? Dan lain-lain. Terus apa yang terjadi jika murid yang sudah biasa mendapatkan penghargaan, Pak, gurunya waktu terlihat gurunya nggak datang, diganti oleh guru yang lain yang tidak biasa memberikan penghargaan. Apa yang terjadi pada dalam murid kita? Malas. Jadi malas. Jadi penghargaan itu sebenarnya menjadi bumerang bagi diri kita. Yang tadinya mana kalau guru siapa? Kalau guru jana lah biasa di bintang kan guru jana lalu bintang lah dulu enggak. Aku mau jawab kan? Kalau kamu kan. Nah, jadi motivasinya menurun, kreativitasnya berkurang. Sehingga murid tidak bisa menghargai diri sendiri. Yang tadinya rajin, karena penghargaan tambah rajin. Tapi karena penghargaannya tidak diberikan, jadi murid itu tidak rajin lagi. Gitu ya. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensinya penguatannya jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, menghormati peraturan, kehilangan waktu, mengurangi kesalahan. Kemudian restitusi bertanggung jawab atas perilaku, memecahkan masalah jangka panjang, kontrol diri, menghormati diri dan orang lain, serta mau memperbaiki kesalahan. Kalau kita memberikan hukuman, ya, anak bersalah, terus kemudian kita hukum, maka akibatnya banyak negatifnya bagi anak. Anak jadi selalu ingin merasa mendapat penguatan, karena tidak memunculkan kesadaran pada diri sendiri. Jadi kalau restitusi itu bisa menimbulkan kesadaran pada diri sendiri sehingga dia mampu menjadi apa yang dia inginkan sesuai dengan nilai kebajikan. Kemudian posisi kontrol restitusi, tidak menghukum, membuat rasa bersalah, memantau, dan manajer. Kira-kira dari 5 ini yang sering Bapak Ibu lakukan, ini posisi kontrol panjenengan terhadap murid itu sebagai apa? Pendukung. Sama dengan saya guys. Setelah penghukum biasanya seringnya apa? Sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Oke.
sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, pemantau, dan mengajar. Sebagai penghukum biasa ya. Misalnya ada anak terlambat, biasanya kata-katanya seperti ini. Dan kenapa kamu terlambat? Bangun kesiangan. Sekarang kamu lari ya. Sekarang kamu sini di papan tulis sini. Sekarang kamu berdiri di sini sampai jam istirahat. Itu adalah termasuk dari penghukum. Saya juga sering. Kan itu sebenarnya gitu. Terus kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ada anak mengerjakan tugas tapi sambil belewean. Akhirnya tugasnya nggak selesai. Nah biasanya guru itu sering mengatakan sendiri, ya Allah Danu, kenapa sih kamu tidak selesai mengerjakan ini? Apa kamu nggak kasihan sama Bu Desi yang udah capek-capek datang dari rumah jauh-jauh di Pejagoan datang ke sini buat kamu loh. Nah biasanya anak akan terdiam, anak akan merasa bersalah. Ya. Yang ketiga, sebagai teman. Biasanya kalau sebagai teman itu anak-anak kelas 4 sampai ke 4, 5, 6 ya biasanya. Menganggap murid menganggap dirinya itu sebagai teman. Dan juga sebagai sama. Ketika tidak selesai mengerjakan, guru itu pasti akan berkata, demi ibu loh, demi Bu Desi loh, demi Pak Hasim loh, ayo sekarang kerjakan. Terus apa yang terjadi kalau misalnya hal itu dilakukan oleh guru lain? Maksudnya seperti ini, Pak Hasim biasa melakukan seperti itu terhadap muridnya. Nah, suatu ketika Pak Hasim nggak berangkat, yang menggantikan misalnya Mas Agung. Anak akan mau tidak disuruh oleh Pak Agung, karena menganggap Pak Hasim itu sebagai teman, sedangkan Pak Hasim itu nggak berangkat besoknya ada kepentingan. Lah yang menggantikan itu Pak Agung. Kira-kira muridnya mau nggak disuruh sama Pak Agung? Mau terpaksa. Mau terpaksa. Akhirnya tidak mau ya, karena Pak Agung tidak dianggap sebagai temannya. Terus yang medeni sebenarnya mandar yang mending lah, tapi mandar medeni juga sih ya, sebagai pemantau. Biasanya anak kalau tidak mengerjakan tugas atau anak tidak mematuhi peraturan misalnya, biasanya setiap hari Senin ya upacara ya. Nah anak itu jangan danu terus lah ya, bosan. Misalnya Cila lah nggak bawa topi. Nah biasanya seorang guru pasti memposisikan dirinya sebagai pemantau. Sering-seringnya kalau saya ya bertanya kepada semua, Cila, kamu sudah tahu sekarang ini hari apa? Senin, Bu. Senin itu ngapain? Upacara. Terus kamu pakai atribut apa enggak? Enggak, Bu. Topi ya misalnya. Nah biasanya apa yang sering kita lakukan? Anak kita apakan ya? Suruh buat barisan kita sendiri. Kamu sudah tahu konsekuensinya apa? Iya, Bu. Akhirnya anak di tempatkan di barisan sesuai dengan konsekuensinya. Terus yang paling baik ini adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, nah ini untuk pembelajaran diri saya sendiri terutama. Jadi kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, tidak mematuhi peraturan, itu mohon tolong ya. Untuk saya sendiri terutama. Ayo kita bareng-bareng, jangan langsung menghakimi anak, tapi kita tanya dulu, kita gali dulu kenapa anak itu melakukan kesalahan, terus kemudian kita beri motivasi melalui segitiga restitusi yang akan kita bahas dalam lesson. Yaitu posisi kita yang tadi itu sebagai manajer. Nah, sudah tidak asing lagi ya dengan keyakinan kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas ini ya. Oke. Nah,
Saya senang ya walaupun belum semua CGP, tapi tingkat lakunya menghina sudah tipis lah. 11-12 sudah seperti CGP, jadi kelasnya sudah seperti CGP. Ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas sebenarnya? Kesepakatan antara guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Berisi tentang pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh murid dan guru. Biasanya sebelum membuat keyakinan kelas, kita sebagai guru ngapain ya? Bapak Ibu? Tanya jawab dulu, apa diskusi dulu, diskusi ya. Ya, diskusinya bagaimana? Menanyakan seperti apa biasanya? Anak-anak kelas kita mau jadi seperti apa ya? Kamu ingin kelas yang seperti apa ya? Gitu ya. Terus kemudian masing-masing anak mengutarakan pendapatnya. Saya ingin kelasnya bersih. Saya ingin kelasnya selalu tenang dan tidak ramai saat pelajaran. Oke. Dari diskusi itu kemudian diakomodir oleh guru kelas. Yang satu suara sama dipilah-pilah ya, diakomodir, kemudian dirumuskan menjadi suatu nilai keyakinan, nilai kebajikan, kemudian ditempel di dinding dan ditandatangani oleh masing-masing siswa. Itu kalau kelas tinggi, tapi kalau kelas bawah biasanya tidak ya. Kelas bawah biasanya nanti gurunya yang menulis, ya anaknya yang mengutarakan mau seperti apa. Ini lanjutan dari posisi kontrol kita sebagai manajer, yaitu segitiga restitusi. Pasti segitiga restitusi itu adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menemukan solusi dengan cara menggali siswa untuk menceritakan apa yang dialaminya, kemudian guru membantu dengan pertanyaan-pertanyaan supaya anak bisa menemukan masalahnya sendiri. Jadi ketika anak berbuat salah, ya, guru itu hanya memfasilitasi siswa menemukan jawabannya. Jadi mirip-mirip korupsi. Ada 3 langkah ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya, ada pernyataan semua orang pernah berbuat salah. Terus kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, dari yang validasi tindakan yang salah, biasanya seorang guru itu akan mencari jawaban. Menurut anak itu benar apa salah yang dilakukan. Misalnya tadi ada anak terlambat, ya. Seorang guru dari yang dari kelas itu menanyakan, kamu kenapa bukan kamu kenapa? Cila, kamu tahu tidak, ibu panggil ke kantor, ibu tidak akan menghukum kamu, tapi ibu akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu manusiawi. Terus lanjut kita gali lagi. Menurutmu terlambat datang sekolah itu salah tidak? Salah guru. Nanti kita gali lagi. Hingga kemarin kita menanyakan keyakinan ini. Nah, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Tindakan yang aku lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Sepertinya sudah menjelang siang. Masih semangat ya Bapak Ibu? Kayaknya udah selesai. Jadi
contoh kasusnya. Krishna adalah murid kelas 1 di SMP Rumah Jemija. Dia sering terlambat berangkat ke sekolah. Guru manggil Krishna kantor untuk membantu menyelesaikan masalah. Krishna dan mencari solusinya menggunakan satu juta restitusi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau saya belum bisa jawab, nanti saya tanyakan ke Bu Eli atau Ayah. Nanti gimana? Ya. Kesepakatan kelas sama keyakinan itu sama. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama apa tidaknya? Pertanyaan yang bagus. Keyakinan kelas itu terbentuk ketika sudah terjadi kesepakatan. Jadi sebelum membentuk keyakinan kelas, kita berdiskusi dulu antara guru dan murid. Ditanyai satu-satu ingin menjadi apa. Ya nanti kalau yang sudah saya lakukan di kelas 1 ya, itu menuliskan di sini. Ini misalkan ada anak ya yang senang kelasnya bersih siapa, tulis jari nanti saya terus ini menjadi seperti apa, menjadi seperti apa. Nah nanti kalau udah ini sudah sepakat, sudah setuju dengan masing-masing ide ini, nah kalau sudah sepakat baru nanti menuliskan kesepakatan kelasnya. Terus ditempel begini. Kalau yang sudah itu sudah ya. Nah kalau yang dilakukan oleh kelas tinggi lebih enak. Biasanya jadi anak nulis sendiri-sendiri di kertas, terus ditempel di sini kita tulis. Kita pilih yang Nah masih ada nanti gurunya memilih item yang sama, yang satu dapat ya. Kalau sudah terpilih semuanya tinggal dirangkai menjadi suatu keyakinan kelas. Tapi dibuatkan di papan atau di tembok, kemudian ditempel, ditandatangani oleh semua murid yang dipilih, oleh semua murid dan guru kelas. Nah tugasnya kita apa? Tugasnya kita memantau keyakinan kelas itu dilakukan setiap hari, setiap saat atau tidak. Nah, terus pertanyaannya apa? Kalau tidak dilakukan setiap hari, nah kita guru wajib mengingatkan, tidak memberi hukuman ya. Jadi kalau saya dulu sering memberikan hukuman, jadi kita mengingatkan. Itu Pak Artian. Masih kesepakatan dulu. Kesepakatan dulu baru ya. Kan ada dulu juga ya, aku memilih istri Anda kan sepakat dulu dengan pasangan. Baru kemudian yakin dulu baru sepakat. Ada lagi? Tapi kan setelah terbentuk kesepakatan atau keyakinan itu kan tidak boleh menghukum ya, dengan cara mengingatkan. Sampai berapa kali mengingatkannya itu? Sampai tidak bosan-bosan. Sampai anak itu ikhlas melaksanakan nilai-nilai kebajikan tanpa adanya hukuman dan pengajaran. Sampai dia timbul. Ya memang waktunya nggak sebentar. Ini berkelanjutan terus. Kalau ada teman yang membuli atau mengejeknya, Kalau ada teman yang membuli atau mengejeknya, karena sering melakukan gitu. oh iya. Ya kita apa ya? Menasihati anak itu, mengingatkan, intinya tidak boleh menghukum. Tidak boleh menghukum. Jadi apapun anak yang ada di depan kita ya ayo kita olah menjadi anak yang sesuai dengan nilai-nilai. Terima kasih. Sudah puas dengan jawaban saya? Kalau belum puas nanti saya tanyakan ke Bu Eni. Pengingat itu mengingatkan termasuk hukuman. Mengingatkan seseorang atau apa menegur itu termasuk. Oh tidak. Ya tidaklah. Mengingatkan apakah termasuk hukuman Ibu? Bapak? Tidak. Misalnya, yuk masih jauh sini sholat, yuk saya sholat, apakah itu hukuman? Bukan kan? Mengingatkan itu bukan hukuman. Perhatian. Itu
bentuk perhatian, kasih sayang, open ya. Apa dulu ya? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan, Mbak. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang telah membantu saya ini untuk tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini panjang lebar dan malu-malu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mansur. Ya, bagaimana tanggapan panjenengan terkait kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan? Baik, tanggapan saya terhadap diseminasi yang Anda lakukan adalah baik sekali karena diseminasi ini dapat menumbuhkan budaya positif bagi sekolah kita, baik siswa, guru, dan sekolah kita tanpa terpengaruh adanya hukuman dan penghargaan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum lanjut ke kegiatan berikutnya, kita estimasi dulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Yuk, udah selesai? Ya, oke, Haikal, tempel di sana Haikal. Kalian sudah selesai nulisnya? Tempel di kertas yang berwarna putih. Ya. Yang rapi. Ya. Ya, tempelkan. Oke, anak-anak. Kita tadi sudah membuat apa ya? Ini namanya keyakinan kelas. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Oke. Ulangi keyakinan kelasnya kita yang pertama. Menjaga. Terus datang. Terus makan. Saat istirahat. Terus jika sudah memakai barang dikembalikan kemana? Oke, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah membuat keyakinan kelas? Mau melaksanakan ini semua? Harus mau. Kita buat kelas kita menjadi seperti ini. Hari ini senang membuat keyakinan kelas? Senang tidak membuat keyakinan kelas hari ini? Anip, kakinya. Anip senang tidak membuat keyakinan kelas hari ini? Senang. Oke, semua senang ya? Oke. Kalau sudah, ya terima kasih atas waktunya. Sekarang kalian mulai istirahat. Refleksi, perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya semakin bersemangat untuk menebalkan nilai-nilai kebajikan universal murid dan melakukan perubahan ke arah lebih baik lagi, terutama dalam penerapan konsep budaya positif di SD Negeri 4 Jati Jajar. Rencana perbaikan dan tindak lanjut. Melaksanakan evaluasi dan refleksi secara berkala. Pendekatan dan pendampingan agar semua kelas dapat melaksanakan konsep budaya positif. Upaya komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama dari semua pihak. Lalu berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.